Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, jumpa lagi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus tahun 2020, dan kami akan sampaikan informasi serta update kasus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita awali dengan beberapa informasi yang akan kami berikan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh warga melalui Provincial Call Center COVID-19 ataupun melalui Instagram dan Facebook Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan pertama adalah tentang rapid test. Ada warga yang bertanya, apa yang harus dilakukan apabila rapid reaktif? Apabila rapid reaktif, maka sudah ada antibodi yang timbul di dalam tubuh seseorang. Artinya antibodi ini timbul akibat berinteraksi dengan virus corona atau SARS-CoV-2. Bila antibodi sudah ada, berarti virus corona itu juga sudah ada di dalam tubuh yang bersangkutan. Jadi kalau rapid test reaktif, kami anjurkan untuk dilanjutkan dengan melakukan swab dan tes PCR untuk memastikan bahwa fase reaktif ini fase awal atau fase akhir. Fase awal di saat baru terjadi penularan. Fase akhir di saat sudah akan berakhir masa penularan dan masa penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Bila Anda berada pada fase awal, maka hasil swab biasanya positif. Bila berada pada fase akhir, biasanya hasil swab negatif. Karena itu, supaya tidak menimbulkan tanda tanya yang berkepanjangan, begitu dinyatakan tes reaktif, biasanya kami memberikan surat pengantar kepada pasien yang reaktif untuk melakukan swab. Dari sana kita akan lihat apakah positif atau negatif. Pertanyaan yang kedua adalah, di manakah rapid test gratis di Lombok Barat untuk para santri? Sesuai dengan himbauan dari Gubernur bahwa untuk pelajar, mahasiswa, dan santri diberikan rapid test gratis. Lokasinya biasanya di kabupaten kota, tergantung tempat yang ditunjuk. Ada yang menunjuk rumah sakit, ada yang menunjuk puskesmas, ada yang menunjuk dinas kesehatan. Tetapi khusus untuk Kabupaten Lombok Barat, untuk rapid test gratis bagi santri biasanya diadakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Jadi Bapak Ibu dari Lombok Barat yang punya mahasiswa, pelajar, dan santri yang mungkin akan balik ke tempat sekolah dan kuliahnya, silakan menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dengan membawa persyaratan-persyaratan yang dimaksud, yaitu surat panggilan dari kampus atau sekolah atau pondok pesantren, kedua kartu mahasiswa atau kartu pelajar yang dimiliki. Dengan demikian Bapak Ibu bisa, putra-putri Bapak Ibu bisa mendapatkan rapid test secara gratis. Pertanyaan ketiga tentang jumlah ventilator di Kota Mataram. Saat ini di Kota Mataram terdapat 8 rumah sakit yang melayani pasien-pasien COVID atau rumah sakit rujukan, baik rujukan tingkat pertama maupun rujukan tingkat kedua. Selain itu ada juga rumah sakit darurat yang melayani pasien dengan COVID ringan. Adapun pasien yang COVID berat yang memerlukan ventilator biasanya dikirim ke rujukan tingkat pertama atau rujukan tingkat kedua. Sayangnya dari 8 rumah sakit yang melayani pasien COVID, tidak semua punya ventilator. Ventilator yang ada di Kota Mataram total untuk COVID total 17 ventilator. Itu berada di Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Angkatan Darat. Sementara
rumah sakit rujukan yang lain belum mempunyai ventilator, sehingga mereka biasanya merawat pasien COVID yang ringan sampai sedang. Sedangkan yang berat biasanya kita kirim ke 4 rumah sakit yang memiliki ventilator. Sedangkan pasien ringan biasanya dirawat di rumah sakit darurat atau melakukan isolasi mandiri. Demikian Bapak Ibu, beberapa informasi yang kami sampaikan menjawab pertanyaan warga NTB yang masuk di Provincial Call Center COVID-19. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan membantu bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Selanjutnya kami akan sampaikan update kasus pada hari ini. Hari ini dari 4 laboratorium PCR, yaitu Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Selong, dan Rumah Sakit Unram, telah diperiksa 121 sampel dengan hasil negatif 97 sampel. Positif ulangan yang itu berupa evaluasi bagi pasien yang sudah dirawat 9 sampel. Pasien positif baru hari ini tercatat 15 kasus. Berasal dari 6 kabupaten kota yang ada di NTB, yaitu Kota Mataram 7 orang, Lombok Barat 2 orang, Lombok Timur 3 orang, Sumbawa 1 orang, Sumbawa Barat 1 orang, dan Kota Bima 1 orang. Sehingga total kasus yang tercatat sampai hari ini adalah 2.238 kasus, diperiksa dari 22.215 sampel atau 10% positif rate Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini. Hari ini terdapat tren positif bagi pasien yang sembuh. Kita temukan bahwa pasien yang sembuh hari ini lebih banyak daripada pasien yang positif baru. Tercatat 27 pasien yang sembuh hari ini. Berasal dari Kota Mataram 18 orang, Lombok Barat 4 orang, Lombok Timur 2 orang, dan Kota Bima 3 orang. Sehingga total sembuh sampai hari ini berjumlah 1.407 orang atau 62,8%. Hari ini tidak ada pasien yang meninggal, sehingga jumlah kasus yang meninggal hari ini tercatat masih 125 orang atau 5,6%, dan menyisakan 706 pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat di seluruh Nusa Tenggara Barat. Mari kita dengarkan dan saksikan hasil kerja keras gugus tugas yang ada di kecamatan, desa, dan kabupaten kota. Tercatat pada hari ini ada pertambahan 60 orang pelaku perjalanan, sehingga total berjumlah 70.698 orang, dan yang masih dalam karantina 1.040 orang atau 1,5%. Sementara hasil kontak erat dengan pasien yang positif tercatat bertambah 30 orang, sehingga total berjumlah 17.114 orang, dan masih dalam karantina 1.545 orang atau 9%. Kasus suspek hari ini bertambah 40 orang, sehingga total berjumlah 10.005 orang, dengan kasus probable yang masih dirawat berjumlah 449 orang atau 4,5%, dan masih diisolasi 251 orang atau 2,5%. Jadi kasus yang dirawat adalah kasus probable, sementara isolasi mandiri biasanya adalah kasus-kasus suspek. Sehingga hari ini ada 1.155 orang pasien yang ada dalam perawatan, baik itu kasus konfirmasi positif maupun kasus probable. Mereka berada di rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat yang ada di Nusa Tenggara Barat.
Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang saya cintai, masih ditemukannya kasus positif menunjukkan masih terjadi penularan dan transmisi lokal di Nusa Tenggara Barat. Dan sejak 2 minggu yang lalu merata hampir di semua kabupaten kota. Kalau pada bulan yang lalu 3 kabupaten yaitu Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Timur, dan kadang-kadang diisi dengan Lombok Tengah, itu yang mendominasi. 2 minggu terakhir kita lihat 10 kabupaten kota punya andil dalam menemukan kasus-kasus yang positif. Artinya bahwa pelonggaran aturan-aturan dan mulai berjalannya ekonomi serta pelaku-pelaku perjalanan antar kabupaten maupun antar provinsi memberikan dampak, yaitu jumlah kasus yang positif bertambah. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita patuhi protokol kesehatan COVID-19 yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan melindungi individu-individu dari penularan COVID-19. Ada upaya pelindungan individu, yaitu pakai masker. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Artinya kita berdua betul-betul punya tanggung jawab yang sama untuk saling melindungi, bergotong royong mencegah penularan COVID-19. Jaga jarak, jauhi kerumunan dan keramaian. Karena di tengah kerumunan kita tidak bisa menjaga jarak. Dan kita mempunyai risiko yang lebih tinggi tertular dari orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau mereka atau kita tidak punya atau tidak memakai masker. Ketiga, jagalah orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang termasuk kelompok risiko tinggi. Anak dan cucu kita yang masih bayi dan balita, istri, saudara kita yang sedang hamil, ayah, ibu, nenek, ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang sudah lingsir, yang daya imunitas tubuhnya mulai menurun dan punya resiko tertular dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda dan produktif. Dengan melindungi mereka, tidak mengizinkan mereka keluar dan berinteraksi dengan banyak orang. Itulah bentuk perlindungan yang bisa kita berikan kepada mereka-mereka yang berisiko tinggi. Resiko dari mereka yang berisiko tinggi sangat besar. Bila kita lihat angka-angka kematian yang ada, 35% kematian terjadi di usia lebih dari 75 tahun. 24% kematian terjadi pada usia 6 sampai 65 tahun, 65 sampai 75 tahun. 13,7% kematian terjadi pada usia di atas 50 tahun sampai 65 tahun. Dan satu lagi 13,7% kematian terjadi pada bayi di bawah usia 1 tahun. Itulah 4 besar kelompok yang banyak meninggal. Dan mereka adalah kelompok usia dengan resiko tinggi. Untuk diri kita sendiri, mari kita tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi dan gizi yang seimbang. Istirahat yang cukup, olahraga teratur 30 menit dalam sehari, dan kelola stres agar imunitas kita tidak menurun dan kita tidak mudah tertular COVID-19. Demikian Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, informasi-informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan COVID-19 serta update kasus pada hari ini tanggal 6 Agustus 2020. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memberikan keselamatan bagi kita supaya kita tidak tertular penyakit COVID-19. Tetap jaga jarak,
tetap jaga kesehatan kita semua. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.